Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC semuanya. Kita lanjutkan lagi setelah kita mereview di video yang kemarin itu. Kita mereview tentang Tombak Wijaya Kusuma, bekas dari agemannya salah seorang anggota dewan. Nah, untuk di video kali ini saya melanjutkan lagi sobat semuanya untuk mereview di pusaka yang kedua. Nah, ini adalah pusakanya. Dari tampilan warangkanya ini tidak begitu meyakinkan gitu. Tampilannya sederhana dan terkesan tidak terawat. Coba kalian amati. Nah, di bagian sininya pun untuk di warangkanya, bagian sambungannya ini kayaknya pernah terlepas dan menyambungnya pun juga asal-asalan. Kalau kalian amati seperti ini, nah sambungannya ini agak bengkok. Nah, ini sobat. Tetapi ini adalah salah satu dari dapur yang cukup langka. Seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan melihatnya bersama-sama ini. Nah, sobat, ini adalah wujud penampakan dari pusaka yang kedua yang kita review. Nah, coba kalian amati. Ada keunikan tersendiri di bagian gandiknya. Pusaka ini, keris ini saya dapatkan dari salah seorang rekan penjual tosan aji yang ada di kota Trenggalek, sobat. Nah, saya nggak tahu kenapa saya banyak sekali mendapatkan pusaka-pusaka bagus, pusaka-pusaka langka, pusaka-pusaka yang berkelas itu dari daerah Trenggalek. Nah, kapan hari itu salah seorang rekan saya bilang bahwasanya, Mas, kalau untuk saat ini gitu di daerah sini sendiri, di daerah Trenggalek sudah begitu sulit mendapati pusaka-pusaka yang bagus, Mas, katanya gitu. Kenapa, Mas? Ya mungkin karena apa ya, tiap hari kan dicariin oleh para hunter-hunter pusaka itu. Akhirnya lambat laun itu juga menipis, stoknya menipis di masyarakat itu. Itulah kenapa sobat semuanya saya meyakini sekitar 10 atau 15 tahun ke depan kita akan jarang sekali menemui pusaka-pusaka lokasian yang kayak gini, yang masih berkarat seperti ini. Nanti kebanyakan akan berada di para kolektor. Tuh, saya meyakini seperti itu. Karena apa? Karena saya punya teman, jadi beliau adalah hunter pusaka gitu. Zaman dulu, Mas Tony, gitu. Zaman dulu sekitar 90-an, kita itu mencari pusaka, mencari keris, mencari tombak atau apa itu harus ada uangnya gitu loh. Kenapa harus ada uangnya? Dalam artian seperti ini, kita itu nggak bisa kita itu kalau memasuki sebuah dusun gitu ya, dalam satu rumah itu sudah ada beberapa pusaka banyak. Nah, di tetangganya pun juga banyak lagi. Terus di tetangganya lagi itu banyak lagi gitu, seperti itu. Itulah kenapa kita harus bawa uang banyak gitu loh. Nah, sekarang Mas Tony, meskipun punya uang, kita masuk di satu desa itu pun terkadang tidak ada, katanya gitu. Itulah kenapa saya meyakini tahun sekitar 90-an, sekarang tahun 2021 ya, sekitar berapa tahun itu. Nah, itu sudah, sekarang beliau sudah tidak bisa mencarinya. Dalam artian kalau di daerah Mojokerto sini loh, beliau sangat kesulitan mencari pusaka-pusaka yang ada di kampung-kampung. Nah, itulah kenapa sekarang saya ini mencarinya itu lewat teman-teman yang ada di luar Mojokerto. Seperti itu. Kalau di daerah Jombang kemungkinan masih banyak. Kapan hari itu juga teman Jombang itu juga ada yang bisa dikatakan ya masih banyak gitu. Tapi kalau di daerah Mojokerto ini kayaknya sudah menipis. Bisa dikatakan itu kalaupun ada gitu tidak dijual sama anak keturunannya, padahal tidak dirawat. Karena apa? Karena tetangga saya sendiri pun juga ada yang kayak gitu, nggak dirawat tapi nggak mau menjualnya gitu. Mungkin khawatir atau mungkin mbah buyutnya masih hidup gitu, seperti itu, jadi dia tidak berani untuk menjualnya. Nah, sobat, kita balik lagi. Coba kalian amati. Untuk di pusaka ini, dia punya keistimewaan yang ada di gandiknya. Nah, di bagian gandik ini. Ini kalau untuk pengetahuan saya, kalau nggak salah, ini masuk di dapur panji pengantin. Nah,
Ini masuknya di dapur Panji Pengantin, salah satu dari dapur yang cukup langka sebenarnya sobat. Seperti ini. Saya mempunyai dapur Panji Pengantin, tapi tidak seperti ini sobat. Hanya apa ya? Cuma gini gitu saja. Tidak seperti kayak kembang kacang kayak gini. Nah, itu pun juga saya dapatkan dulu. Saya mendapatkan dari salah seorang teman yang ada di Trenggalek juga. Nah, ini pun juga saya dapatkan dari Trenggalek. Luar biasa sekali ini. Keren banget ini. Coba saya ajak kalian untuk melihat lebih detail tentang ininya. Gandiknya ini, gandik uniknya ini. Akan saya balik untuk kameranya sobat. Nah, sobat semuanya, coba kalian amati ini. Nah, ini adalah warangkanya seperti ini. Ini kalau untuk saya kemungkinan besar nanti akan tidak saya pakai. Nah, ini tidak akan saya pakai, mungkin akan saya ganti dengan warangka lawasan yang layak, ataupun juga akan saya belikan warangka baru yang saya saya sinkronkan dengan pusakanya. Karena apa? Karena pusaka ini sebenarnya adalah pusaka bagus ini sobat. Ini pusaka bagus, jadi kalau dikasih sandangan yang kayak gini kok kayaknya tidak begitu bagus, tidak begitu sinkron, tidak serasi gitu loh sobat. Kalau orangnya ganteng, pakaiannya compang-camping, pakaiannya lusuh, itu kan juga tidak begitu serasi. Dipandangnya itu tidak begitu enak gitu loh. Nah, seperti ini. Ini adalah gandiknya kayak gini sobat. Ini kalau untuk pengetahuan toasan aji saya, masuk di dapur Panji Pengantin ini sobat. Nah, bentuknya kerisnya sendiri dia lurus. Bentuknya sederhana. Nah, seperti ini. Ini termasuk juga, meskipun ada sedikit korosi di bagian sininya, ini termasuk utuh lah. 90% di ini masih utuh. 95%-an ini masih utuh. Ini nanti akan saya warangi biar terlihat ini kira-kira masuk di pamor apa, dan juga biar terlihat cakepnya ini sobat. Nah, seperti ini. Saya sangat senang masih bisa menanting langsung, masih bisa menampilkan kepada sobat semuanya pusaka-pusaka lokasian seperti ini. Saya sangat senang banget. Karena apa? Kebanggaan dari saya sendiri adalah apabila saya berhasil menanting pusaka lokasian lalu menyelamatkannya, dalam artian saya mendapatkannya masih dalam keadaan kotor, akhirnya bisa saya bersihkan, akhirnya saya bisa menampilkan sebuah mahakarya tosan aji zaman dulu. Seperti apa sih zaman dulu itu yang waktu masih bagus-bagusnya. Nah, ini kan kita melihatnya ini dalam keadaan kotor, dalam keadaan jelek, dalam keadaan berkarat. Nah, nanti saya itu ingin menampilkan bahwasanya jeleknya itu seperti ini kalau tidak dirawat, dan bagusnya itu seperti ini loh, kemungkinan era zaman dulu itu. Nah, seperti itu sobat, kira-kira seperti itu. Ini masih original ini sobat. Kalau menurut saya ini adalah original. Dan nanti kita akan membahasnya, mungkin apa sih filosofi dari dapur Panji Pengantin itu nanti setelah saya warangi. Biasanya seperti itu, setelah saya warangi dan setelah saya serviskan warangkanya. Biasanya itu sobat membutuhkan waktu sekitar 3 mingguan. Jadi memang dari saya mereview yang dalam keadaan kotor ini lalu menjadi sebuah pusaka yang bagus, itu perjalanannya tidak ini ya, perjalanannya bisa berminggu-minggu, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, tapi kebanyakan itu sekitar 2 atau 3 minggu, bisa juga 1 bulan, tergantung dari tukangnya nanti. Kalau di tukangnya, entah itu di tukang warangkanya dan juga tukang warangannya itu nanti antri, itu biasanya lebih lama lagi sobat semuanya. Itulah kenapa kita juga harus sabar gitu. Selain kita menunggu proses dibersihkan ini, saya pun juga terkadang harus mereview dari pusaka-pusaka yang sudah dalam keadaan bersih, yang menjadi sebuah koleksi pribadi, biasanya seperti itu, sambil menunggu koleksi-koleksi yang ini dibersihkan. Itu seperti itu sobat.
Oke, mungkin untuk di video ini akan saya akhiri. Kita akan mereviewnya di video berikutnya tentang salah satu dari dapur pusaka yang begitu banyak peminatnya. Maaf, pamor yang begitu banyak peminatnya. Maaf, pamor yang begitu banyak peminatnya. Saya kok jadi ini ya. Oke, kita akan mereviewnya di pusaka berikutnya, sobat.